Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya desain super system dalam menentukan kebijakan. Sebelum saya memulai materi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamaria, NPM 0910582096, kelas B semester 2 jurusan Administrasi Publik. Dosen pengampu Pak Wahyudi Sofyan Eskom MT. Baik, saya akan menjelaskan pentingnya desain super system dalam menentukan kebijakan. Desain super system atau DSS. Desain super system menurut Franklin Martin 2002-203 menyatakan bahwa DSS adalah sistem berbasis komputer, hampir selalu interaktif, dirancang untuk membantu seorang manajer atau pembelian keputusan lainnya dalam membuat keputusan. Sedangkan menurut Jogianto 2003-327, DSS atau sistem penunjang keputusan adalah suatu sistem informasi untuk membantu manajemen level menengah untuk proses pengembalian keputusan setelah terstruktur, semi-struktur, supaya lebih efektif dengan menggunakan modal analisis data yang tersedia. Secara umum, DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan, baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Dalam DSS digunakan suatu model sebagai dasar pengembalian alternatif yang berkaitan dengan sifat permasalahan yang harus dipecahkan, yaitu semi terstruktur atau bahkan tidak terstruktur, serta pemanfaatan komputer sebagai motor penggeraknya. Menurut Turban 1999, komponen sistem penunjang keputusan dapat dibagi dari 5 subsistem berikut. Yang pertama, subsistem manajemen data atau data manajemen subsistem. 2. Subsistem manajemen modal atau modal manajemen subsistem. Yang ketiga, subsistem manajemen pengetahuan. Yang keempat, subsistem antarmuka penggunaan. Yang kelima, penggunaan user. Karakteristik dari desain super system ada 4, yaitu membantu proses pengembalian keputusan dan juga fokus dan pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia ataupun user mesin memiliki kontrol pada rangkaian proses pengembalian keputusan. Yang ketiga, pendukung berbagai proses pengembalian keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun yang semi terstruktur. Yang keempat, memiliki berbagai sistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu keputusan semi yang ada. Jadi, tahapan dalam sistem pendukung keputusan, yaitu fase yang pertama, fase integrasi. Kegiatan yang dicakup umumnya akan manakah pada identifikasi situasi dan juga peluang serta masalah yang ada. Integrasi pada pengembalian keputusan ini terdiri dari pemberdayaan lingkungan, baik itu secara terus-menerus ataupun secara intermain. Berbagai kegiatan yang tertolong dalam tahapan integrasi adalah mengidentifikasi masalah atau peluang, klasifikasi masalah, dan juga memiliki suatu masalah.
Yang kedua, fase desain. Fase desain ini adalah proses penemuan atau pengembangan serta menghasilkan tindakan yang memang harus dilakukan. Dalam fase ini terdapat pemahaman pada masalah yang juga menguji solusi yang memang menjanjikan. Beberapa contohnya dari kegiatan fase desain ini adalah memiliki suatu prinsip pemilihan, menghasilkan suatu pengembangan pilihan, dan juga menghitung seluruh hasil akhirnya di fase desain ini. Jadi yang ketiga, fase pilihan. Fase pilihan ini juga adalah suatu kegiatan dalam mengembalikan keputusan secara lebih kritis. Dalam tahapan ini, perusahaan ataupun organisasi akan membuat suatu keputusan yang nyata dan juga mengambil komitmen guna mengikuti tindakan tertentu. Fase pilihan ini mencakup evaluasi, pencarian, dan juga rekomendasi pada solusi yang lebih sesuai untuk model. Yang terakhir, yang keempat, fase implementasi. Fase implementasi ini adalah inisiasi pada pengendalian pada perubahan perusahaan. Fase implementasi ini akan terasa sedikit sulit untuk didefinisikan karena memiliki rangkaian proses yang panjang dan juga melibatkan berbagai batasan yang sangat tidak jelas. Tujuan tersebut mencakup pada 3 prinsip desain dari sistem pendukung keputusan, yaitu struktur masalah. Untuk masalah yang terstruktur menyelesaikan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai. Sedangkan untuk masalah yang tidak terstruktur tidak dapat dikomputerisasi, sementara itu DSS dikembangkan khususnya untuk menyelesaikan masalah yang semi terstruktur. Yang kedua, dukungan keputusan. Dukungan keputusan ini juga DSS tidak dimaksud untuk menggantikan manajer, karena komputer berada di bagian terstruktur, sementara manajer berada di bagian tak terstruktur untuk memberikan penilaian dan melakukan analisis. Manajer dan komputer bekerja sama sebagai sebuah tim. Dia bekerja sama sebagai sebuah tim pemecah masalah semi terstruktur. Jadi yang ketiga, yang terakhir, efektivitas keputusan. Jadi tujuan utamanya dari DSS, Design Support System, bukanlah mempersingkat waktu. Jadi tujuannya bukan mempersingkat waktu pengembalian keputusan, tetap agar keputusan yang dihasilkan dapat lebih baik. Jadi tujuan utamanya tidak mempersingkat waktu agar dapat lebih baik. Penggunaan DSS dimaksud untuk membantu manajemen tingkat tinggi dan menengah dalam pengembalian keputusan, yang bukan merupakan operasi rutin. DSS atau Design Support System mampu melakukan penyerapan informasi dari basis data, rekonfigurasi data, kalkulasi, analis statistik, optimasi, analisa statistik,
non-probabilitas atau what if analysis, serta what analysis yang dilakukan melalui program artificial intelligence. Jadi DSS atau Desain Super System akan dapat menciptakan suatu desain dukungan bagi pengembalian suatu keputusan baik yang bersifat terkait maupun strategi. Baik, itulah tadi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.